Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Khairmanur Rahmah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Purwanti dengan materi kalimat dalam Bahasa Indonesia. Pada bab kalimat dalam Bahasa Indonesia ini terdapat 4 subjudul. Yang pertama ada hakikat kalimat, yang kedua ada unsur kalimat, yang ketiga ada pola dasar kalimat, dan yang keempat ada jenis kalimat. Saya akan membahas satu persatu subjudul-subjudul yang terdapat dalam hakikat dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama ada hakikat kalimat. Nah, pada hakikat kalimat ini sekurang-kurangnya dalam ragam resmi, baik tertulis maupun tidak tertulis, kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat. Jika suatu pernyataan tersebut tidak terdapat subjek dan predikat, maka pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalimat, melainkan frasa. Nah, jadi itu ya yang membedakan antara kalimat dan frasa. Nah, kemudian dalam wujud lisannya kalimat ini diucapkan dengan intonasi naik, rendah, keras, lembut, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Kemudian dalam wujud tertulisnya, kalimat ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Kemudian ada unsur kalimat. Nah, unsur kalimat ini terdiri dari yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima merupakan keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek ini merupakan unsur pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat di samping predikat. Nah, subjek ini pada umumnya merupakan kata benda yang termasuk di dalamnya ini nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, maupun kata benda. Di dalam sebuah kalimat, subjek ini merupakan pelaku atau orang yang melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada yang kedua predikat. Nah, predikat ini merupakan unsur pokok lain yang terdapat dalam sebuah kalimat setelah subjek. Predikat ini menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang subjek. Pada umumnya, predikat ini merupakan kata kerja tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa predikat ini juga bisa merupakan frasa keterangan, kata sifat, kata bilangan, maupun kata benda. Selanjutnya yang ketiga ada objek. Nah, objek ini merupakan unsur kalimat yang dikenal sebagai perbuatan atau akibat dari perbuatan seseorang atau si subjek ini. Sama halnya seperti subjek, objek ini juga bisa merupakan kata benda. Nah, unsur kalimat ini bersifat wajib jika terdapat di dalam kalimat aktif transitif yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kemudian ada pelengkap. Nah, pelengkap ini merupakan unsur kalimat yang melengkapi si objek tetapi tidak dikenai perbuatan subjek. Nah, kemudian yang kelima ini ada keterangan. Nah, keterangan ini merupakan unsur kalimat yang terdapat di dalam sebuah kalimat untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai suatu keadaan yang terdapat dalam kalimat. Keterangan ini bisa berupa waktu, tempat, tujuan, dan sebab. Nah, selanjutnya ada pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ini dibentuk setelah kita mengetahui unsur-unsur kalimat. Dalam pola kalimat dasar ini dapat berupa kata benda atau KB, kata sifat atau KS, kata kerja atau KK, kata bilangan atau kabil, dan kata depan atau KD. Berdasarkan fungsi dan peranan gramatikalnya, terdapat 8 pola kalimat dasar yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada subjek predikat, yang kedua ada subjek predikat objek, yang ketiga ada subjek predikat pelengkap, yang keempat ada subjek predikat keterangan, yang kelima ada subjek predikat objek keterangan, yang keenam ada subjek predikat objek pelengkap, yang ketujuh ada subjek predikat pelengkap keterangan, dan yang kedelapan ada subjek predikat objek pelengkap dan keterangan. Nah, selanjutnya kita ke jenis kalimat. Di dalam jenis kalimat ini terdapat 4 kelompok, yaitu berdasarkan unsur pembentukannya, yang kedua berdasarkan
bentuknya, yang ketiga berdasarkan fungsinya, dan yang keempat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Berdasarkan unsur pembentukannya ini terdiri dari dua kelompok lagi, yaitu kalimat yang berklausa dan kalimat yang tidak berklausa. Kalimat yang berklausa ini adalah kalimat yang memiliki unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan kalimat yang tidak berklausa ini adalah kalimat frasa yang tidak memiliki unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini jenis kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berdasarkan kalimat tunggal ini, jenis kalimat ini dibedakan lagi menjadi 5 bagian, yakni kalimat berpredikat nomina, kalimat berpredikat verba, kalimat berpredikat numeralia, kalimat berpredikat adjektiva, dan kalimat berpredikat frasa preposisional. Kemudian kalimat majemuk ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara ini merupakan kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada yang saling menerangkan satu sama lain. Kemudian kalimat majemuk setara ini dibagi lagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada kalimat majemuk setara gabungan, yang kedua ada kalimat majemuk setara pilihan, yang ketiga ada kalimat majemuk setara pertentangan, dan keempat ada kalimat majemuk setara urutan. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini merupakan kalimat yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal, sehingga kalimat ini melahirkan kalimat baru yang disebut dengan anak kalimat. Anak kalimat ditandai dengan penggunaan kata hubung, dan apabila didahului dengan induk kalimat, maka anak kalimat ini ditandai dengan tanda koma. Sedangkan kalimat asal yang tidak mengalami perubahan disebut dengan induk kalimat. Contoh dari kalimat majemuk bertingkat ini seperti pengurus lama koperasi berjanji bahwa akan memilih pengurus baru. Kemudian ada jenis kalimat yang berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jenis kalimat ini dibedakan menjadi kalimat berita atau kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif. Yang kedua ada kalimat pertanyaan, yang ketiga ada kalimat perintah, dan yang keempat ada kalimat seru. Kalimat berita ini merupakan kalimat yang digunakan untuk memberitahukan suatu keadaan atau situasi kepada pendengar atau pembaca. Kalimat berita ini bermacam-macam, bisa berupa kalimat aktif pasif, kalimat positif negatif, kalimat majemuk dan kalimat tunggal, maupun kalimat langsung dan tidak langsung. Beberapa dari tujuan kalimat berita ini dapat berupa pelaporan, pemberitahuan, permohonan, pengharapan, perkenalan, dan undangan. Kemudian ada kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini digunakan untuk menginterogasi seseorang atau situasi tertentu. Biasanya kalimat pertanyaan ini menggunakan kata tanya seperti 5W1H, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian ke kalimat perintah. Nah, jenis kalimat perintah ini dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kalimat suruh yang sebenarnya, dan ada kalimat larangan, yang ketiga ada kalimat persilahkan, yang keempat ada kalimat ajakan. Kemudian ada kalimat seru. Kalimat seru ini merupakan kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum seseorang, seperti alangkah indahnya pemandangan ini, atau wah, rumahmu bagus sekali. Kemudian berdasarkan kelengkapan unsurnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada kalimat sempurna atau mayor, dan ada kalimat yang tidak sempurna atau kalimat minor. Dikarenakan kalimat sempurna ini merupakan kalimat klausa bebas, maka kalimat sempurna ini merupakan kalimat majemuk maupun kalimat yang bertingkat. Kemudian ada kalimat yang tidak sempurna atau minor, yaitu kalimat yang sama sekali tidak memiliki unsur kalimat. Selesai dengan pembahasan hakikat dalam kalimat bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk penulisan ilmiah. Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang dirasa dapat menimbulkan kembali gagasan-gagasan atau pikiran dari pembaca ataupun pendengar. Nah, syarat kalimat efektif yang pertama adalah satu gagasan. Maksudnya harus terdiri dari subjek dan predikat sebagai salah satu syarat kalimat. Yang kedua ada kesepadanan, maksudnya adalah
keseimbangan antara pikiran seseorang dengan bahasa yang dipakai. Yang ketiga ada ketegasan atau penekanan. Maksudnya adalah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok kalimat. Yang keempat ada kehematan. Maksudnya kehematan dalam bahasa ini menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan padat, serta tidak menyalahi kaidah maupun aturan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima ada keparalelan atau kesejajaran. Maksudnya adalah kesamaan imbuhan atau kesamaan kata dalam suatu kalimat tersebut. Kemudian yang keenam ada kecermatan. Kecermatan ini artinya tidak memiliki tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang ketujuh ada kepaduan. Maksudnya kepaduan di sini adalah agar informasi yang disampaikan ini tidak pecah-pecah dan menggunakan bahasa yang padu. Nah, yang kedelapan ada kelogisan. Maksudnya kelogisan ini adalah kalimat yang mudah dipahami dan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan masuk akal. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa itu kalimat dan kalimat efektif dan bisa menerapkannya di dalam penulisan kesehari-harian berbahasa Indonesia. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.